Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak untuk siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dan seluruh pelajar di Indonesia yang mungkin juga bersama-sama akan mengikuti belajar tentang matematika pada materi relasi dan fungsi. Nah, walaupun kita dalam keadaan pandemi ya, kita tidak bisa belajar untuk tatap muka, tapi kita harus tetap selalu belajar, yaitu kita mempunyai banyak media, maka kita harus memanfaatkannya untuk belajar. Nah, untuk kesempatan pada kali ini kita akan belajar ya tentang relasi dan juga fungsi. Apa itu relasi dan apa itu fungsi, kemudian nanti bedanya seperti apa, nanti kita akan pelajari bersama-sama di sini. Nah, untuk relasi dan fungsi, untuk yang pertama ada relasi ya. Pengertian dari relasi sendiri adalah untuk memahami makna relasi. Perhatikan ilustrasi di bawah ini dulu ya untuk memahaminya. Yang pertama relasi ya. Untuk memahaminya kita coba lihat di sini ada suatu permasalahan ya. Yang pertama terdapat suatu himpunan ya, ibu kota A. Nah, ibu kota A itu terdiri dari Bandung dilambangkan dengan B, Makassar M, Padang dengan P, kemudian himpunan provinsi yang tadi ibu kota, kemudian yang B ini adalah provinsi, yaitu ada Jawa Barat atau JB, kemudian Sulawesi Selatan SS, Sumatera Barat dilambangkan dengan SB. Nah, kemudian ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, ini diperhatikan himpunannya ya. A dengan B bahwa Bandung adalah ibu kota Jawa Barat, kemudian Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan ya, kemudian Padang ibu kota Sumatera Barat. Nah, itu dia mempunyai hubungan. Nah, ini dia yang disebut dengan relasi. Kemudian untuk grafik panah ini ya, kita nanti ada pembagiannya. Yang pertama untuk A ini adalah daerah asal ya, atau disebut juga domain bahasanya. Kemudian yang B ini tadi adalah daerah kawan ya. Yang B atau provinsinya tadi adalah daerah kawan atau disebut juga kodomain. Kemudian himpunan Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat. Nah, ini yang B ini juga disebut juga dengan daerah hasil karena dipetakan oleh B. Nah, ini B menuju ke A ya, ini menuju ke A. Maka yang B ini disebut dengan daerah hasil atau disebut juga ring ya. Kemudian, nah diperhatikan lagi untuk permasalahan yang kedua, himpunan P itu 2, 3, 5, 7 dan himpunan Q 4, 9, 2, 5, 4, 9. Kemudian 2 dipetakan ke 4, kemudian 3 dipetakan ke 9, kemudian 5 dipetakan ke 25. Nah, ini kemudian 7 dipetakan ke 49. Nah, ini juga ada hubungannya apa? Kalau 2 hubungannya sama 4, 3 sama 9, 5 sama 25, 7 sama 49. Nah, berarti dia itu adalah hubungannya kuadrat dari, nah ini 2 nah, atau 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 25 kuadrat dari 5. Nah, ini maka hubungannya atau relasinya disebut dengan kuadrat dari gitu. Kemudian diperhatikan di sini ada grafik kartesius ya, diagram kartesiusnya. Ini 2 ke 4, 3 ke 9, 5 ke 25 ya tadi. Untuk X-nya 7, nanti daerah hasilnya ke 49. Kemudian relasi pada diagram panah di atas dapat juga ditunjukkan dalam diagram kartesius ya, ini dengan daerah asalnya. Nah, ini daerah asalnya itu yang P atau yang di pada sumbu X, kemudian untuk daerah kawan yang Q tadi adalah sumbu Y-nya. Nah, ini dapat dibuat menjadi
diagram kartesius seperti ini. Kemudian untuk definisi sendiri kita peroleh definisi bahwa relasi atau hubungan dari himpunan A terhadap himpunan B adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Nah, berarti A dengan B atau di sini kasusnya P dengan Q itu berhubungan. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah kuadrat dari. Jadi bisa mempunyai hubungan. Kalau permasalahan yang pertama tadi hubungannya apa? Bahwa A itu adalah ibu kota dari provinsi B, seperti itu. Nah, jadi relasi itu mempunyai hubungan, relasi kan hubungan berarti ada hubungannya. Jadi kalau di sini ada B-nya itu misal Solo, nah ini Jawa Barat, nah ini dia tidak ada hubungannya, atau mungkin sama-sama di Pulau Jawa juga bisa, itu juga termasuk hubungan, tapi harus ada hubungannya. Nah, itu harus mencari hubungannya apa. Kalau di sini berarti adalah ibu kota provinsi dari, kalau yang di sini tadi adalah kuadrat dari, seperti itu. Nah, itu adalah relasi. Kemudian yang kasus atau contoh pertama, nah biasanya nanti kita diketahui R atau relasi X dipetakan ke 2X min 1 didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A 1, 2, 3, 4 ke himpunan B bilangan bulat. Nah, pertama kalau kita di sini tadi adalah dari suatu relasi dari, ya, dari berarti A-nya nanti sebagai daerah asal. Nah, ini daerah asalnya yang A ini, ya. Kemudian untuk daerah kawannya apa? Nah, ini daerah kawannya itu kan bilangan bulat, ya. Bilangan bulat itu berarti bisa min 2, min 3, berarti urut, ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang penting semua bilangan bulat. Nah, kemudian untuk daerah hasilnya apa? Nah, ini kita kemudian untuk daerah hasil kita gunakan fungsi yang di sini tadi atau 2x min 1 ini tadi untuk mencari daerah hasilnya. Nah, tadi kita mempunyai anggota daerah asalnya atau domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Maka kita substitusikan 1, 2, 3, 4 ini ke 2x min 1. Nah, ini yang pertama kita substitusikan 1 ke 2x min 1 berarti menjadi 2x 2 kali 1 min 1 berarti ini menjadi 1. Yang kedua x-nya diganti dengan 2 atau disubstitusikan 2 menjadi 2 kali 2 min 1 menjadi 3. Kemudian untuk x-nya 3 ketemu 5, x-nya 4 ketemu 7. Nah, ini maka ring atau daerah hasilnya adalah 1, 3, 5, 7 seperti itu. Nah, ini yang sebelah kanan ini x, y-nya atau daerah domain dengan daerah hasil atau ringnya ini menjadi pasangan bilangan pasangan berurutan 1,1, 2,3, 3,5, 4,7. Nah, ini atau XY, 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 XY. Ya, kita sudah memperoleh daerah hasilnya. Kemudian ini nanti baru kita pasangan bilangan berurutannya kita gunakan untuk membuat diagram kartesiusnya. Jadi 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7. Nah, ini tadi ya 1, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 7. Kemudian nah ini kita buat diagram kartesius. Nah, ini x, y. Kemudian tadi kalau daerah asal atau domain kita letakkan di x, daerah hasil kita letakkan di y. Kemudian kita tuliskan x-nya tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian y atau daerah hasilnya tadi 1, 3, 5, 7. Kemudian kita hubungkan 1 tadi dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 5,
5, 4 dengan 7. Udah kita beroleh diagram kartesiusnya seperti ini. Kemudian kita harus mengetahui dulu untuk jenis-jenis relasi ya. Yang pertama adalah relasi satu dengan satu, maksudnya setiap satu mempunyai pasangan satu ya. Yang kedua adalah satu dengan banyak ya. Ada satu ya berhubungan atau mempunyai hubungan dengan banyak. Banyak itu berarti lebih dari satu. Kemudian banyak dengan satu, berarti daerah asalnya itu ada banyak atau lebih dari satu berhubungan dengan satu. Kemudian banyak dengan banyak, nah berarti ada yang daerah asalnya itu banyak atau lebih dari satu dengan satu. Kemudian yang daerah asalnya satu dengan daerah hasilnya 2 atau lebih. Nah, kemudian contoh kedua, nah ini tunjukkan dengan diagram panah. Nah, diagram panah seperti ini tadi ya, nanti dia menunjukkan relasi faktor dari. Nah, ini faktor dari. Nah, ini kita sudah disuruh mencari relasi atau hubungan faktor dari himpunan A 2, 3, 5, 7 ya. Nah, maka kita buat ini 2, 3, 5, 7. Maksudnya apa? Berarti yang daerah B-nya 4, 8, 12, 15, 2, 1. Berarti kan 2 itu adalah faktor dari 4. 3, 2 itu faktor dari 4. Kemudian 2 juga faktor dari 8. Kemudian 2 juga faktor dari 12. Nah, ini kita peroleh ini. Terus kemudian yang kedua ada 3 ini, 3 domain 3 ini. Kemudian kita cari yang merupakan faktor dari berapa 3 ini. Yang pertama ada 12. Kemudian 3 juga faktor dari 15. 3 juga faktor dari 21. Yang ke-5 juga sama ya, 5 faktor dari 15. Nah, 15 saja, berarti memetakan ke B 1 saja. Kemudian 7 faktor dari 21. Nah, ini kita peroleh diagram panahnya. Diagram panah dari relasi faktor dari adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke fungsi. Nah, kita akan memahami nanti apa bedanya tadi relasi dengan fungsi. Kalau relasi itu intinya ada hubungan ya, ada hubungan antara daerah asal dengan daerah hasil. Nah, itu nanti untuk hubungannya apa itu nanti kan kita harus mencarinya, atau mungkin sudah ditentukan baru kita mencari daerah hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya nanti fungsi. Nah, fungsi yang pertama untuk pengertian dari fungsi. Fungsi sebagai pemetaan fungsi dalam himpunan A atau domain ke B, ke ring, adalah suatu aturan yang memetakan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota dalam B. Nah, intinya setiap ya, setiap itu berarti semua. Berarti A atau daerah asalnya ini nanti setiap anggotanya harus mempunyai pasangan di B. Jadi A ini tidak boleh kosong, dan A ini karena ini ya tepat satu, berarti tepat satu anggota, berarti A ini nanti juga harus satu. A nya tidak boleh 2 ya, nanti perpasangannya. Yang A ini harus sendiri-sendiri A-nya. Kemudian yang kedua, fungsi sebagai pasangan berurutan 2 bilangan real X dan Y. Berarti kalau tadi sama seperti relasi tadi ya, yang X itu adalah domain, yang Y adalah daerah hasilnya. Nah, ini X-nya itu nanti paling banyak muncul adalah 1 kali dalam setiap pemetaan. Berarti kalau di sini pengertian seperti itu, berarti Y nanti kan boleh 2 kali ya. Berarti X-nya semisal 1, 2, 3, nanti 1, 2, 3 ini mempunyai pasangan di Y dengan tepat 1. Berarti tepat 1, berarti X-nya ini 1, 1 semua. Tapi di Fx atau Y-nya ini boleh 2 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, syarat keanggotaan himpunan fungsi F biasanya ditentukan oleh pemetaan X ke Y. Kemudian untuk domain atau daerah asalnya ya, daerah asal biasanya disebut DF.
itu anggotanya adalah X untuk X, Y anggota F. Berarti X, Y nya ini semuanya harus anggota dari F nya itu. Kemudian ring atau RF nya untuk setiap X, Y anggota dari F. Kemudian untuk fungsi F adalah X, Y untuk X, Y1 dan X, Y2 semuanya harus anggota dari F, dan Y1 sama dengan Y2 gitu. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan dari itu tadi, definisi dari fungsi adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi sedemikian hingga setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan di B. Berarti A harus mempunyai tepat satu pasangan di B ya. Nah, ini untuk definisi dari fungsi. Nah, berarti ini kan suatu relasi, berarti fungsi itu juga termasuk relasi. Tapi setiap relasi belum tentu juga merupakan sebuah fungsi. Contoh untuk ini, untuk lebih memahami lagi untuk relasi dan juga fungsi ya. Yang pertama ini ya, 1A, 2B, 3C, 4D. Nah ini, setiap anggota di A itu kan berpasangan di B ya. Itu pas satu-satu ya. Nah ini kan juga termasuk fungsi juga, karena setiap anggota A itu mempunyai pasangan di B, maka dia merupakan fungsi. Kemudian dia juga merupakan relasi tentunya. Kemudian untuk yang B, nah ini 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. Nah ini ada 1 ya, 4 ini tidak mempunyai pasangan. Nah ini 4 tidak mempunyai pasangan di B, maka dia bukan fungsi. Nah, atau hanya sebuah relasi ya, karena ada 1 yang tidak mempunyai fungsi, yang tidak mempunyai pasangan. Yang ketiga kemudian ya ini, yang ketiga ini 1 ya, angka 1 ini mempunyai 2 ya, 2 pasangan di B, maka dia juga bukan fungsi, hanya sebuah relasi. Nah yang keempat ini 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 4, 4 ke 4. Nah, di sini juga termasuk fungsi ya, ini yang keempat ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota di A ini mempunyai anggota di B, walaupun yang di B ini ada yang 3 ya, sampai 3 berpasangan di A sampai 3. Nah itu tidak apa-apa, yang penting yang A ini harus 1, yang semuanya harus punya dan harus sendiri 1, tidak boleh ada yang 2 atau 3 kali pasangan. Seperti itu, jadi lebih jelas ya, itu yang merupakan fungsi adalah 1 dan 4, yang bukan merupakan fungsi adalah 2 dan 3. Yang pertama, yang 2 dan 3 ini kenapa tidak? Karena ada 1 anggota di A yang tidak mempunyai pasangan di B, dan juga ada 1 anggota A yang mempunyai 2 pasangan di B. Nah ini kalau yang 1 dan 4 ini semua terpenuhi, karena A itu semuanya mempunyai pasangan dan hanya 1, tidak ada yang double seperti itu. Kemudian domain dan juga ring suatu fungsi. Nah ini untuk penotasiannya. Nah, ini kalau suatu fungsi f A dipetakan ke B, A disebut domain ya. Nah, kalau ada kayak gini berarti A-nya adalah domain, B-nya adalah kodomain atau daerah kawan. Dan himpunan B yang mempunyai pasangan di A disebut ring. Berarti B yang mempunyai, misalnya ini domain A, B, C, D, terus kodomainnya P, Q, R, S, T, maka ringnya adalah
QRS. Nah ini cuma pelambangan aja ya. Nah, ini intinya setiap anggota di A yang mempunyai hubungan pasangan di B. Nah ini semua di B, maka yang nanti adalah merupakan ring daerah hasil. Nah ini seperti gambar di sini, A dengan Q, B dengan Q. Nah maka C dengan S, D dengan R, maka kita memperoleh yang pertama daerah asalnya A ini adalah A, B, C, D. Kemudian yang daerah kodomen atau daerah kawannya adalah P, Q, R, S, T. Kemudian untuk ring atau daerah hasilnya adalah Q, R, S. Nah ini. Nah untuk selanjutnya bisa kita perhatikan gambar grafik ya, grafik di kanan ini suatu fungsi f memetakan e ke 2x plus 1. Nah ini berarti ini adalah domainnya, ini adalah kodomennya. Kemudian kita selesaikan, domainnya adalah 0, 1, 2, 3 ya, ini 0, 1, 2, 3, ini 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk ring atau daerah hasilnya kita lihat di sebelah kanannya. Nah ini kanannya ini diperoleh dari mana? Dari kita substitusikan setiap anggota X-nya ini ke 3X plus 1. Berarti yang pertama 0, 3 kali 0 plus 1 berarti 1. Terus yang kedua adalah 1, berarti 3 kali 1 ditambah 1, berarti 3 kali 1 3 ditambah 1 4. Kemudian 3 kali 2 ditambah 1 berarti 6 tambah 1 7. Kemudian yang keempat ini adalah 3 ya. 3 kita substitusikan ke X. 3 kali 3 ditambah 1 berarti 10. Nah ini kemudian untuk pasangan bilangan berurutannya kita tarik garis. Nah, kita tarik garis ini tadi, atau kita langsung saja pasangkan ya, berarti untuk 0 tadi hasilnya adalah 1, 1 hasilnya 4, 2 hasilnya 7, 3 hasilnya 10. Nah ini pasangan bilangan berurutannya, atau kita buat grafiknya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini nanti kita hubungkan 1 dengan 4, 2 dengan 7, 3 dengan 10. Nah, 3 dengan 10 nanti kita peroleh grafiknya adalah seperti ini. Nah, maka kalau jika domainnya, nah tadi domainnya adalah antara 0 sampai 3, yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, atau antara 0 sampai 3, maka ringnya, nah ini kita ringnya tadi kita peroleh antara 1 sampai 10. Nah ini Y untuk 1 kurang dari Y kurang dari sama dengan 10. Nah semuanya adalah anggota Y. Setiap Y anggota dari R. Kemudian notasi fungsi. Tanda fungsi fx dapat dinotasikan sebagai fx ya, ini misalkan fx sama dengan 3x plus 5 dapat dinyatakan sebagai fx memetakan ke 3x plus 5, yang artinya f adalah fungsi yang memetakan x ke 3x plus 5. Jika Y sama dengan 3x plus 1, maka dikatakan Y adalah fungsi untuk X, karena setiap unsur dari domain X dihubungkan dengan tepat satu unsur dalam daerah kawan atau kodomen. Jadi fx sama dengan 3x plus 1 setara dengan Y 3x plus 1. Berarti fx ini penulisannya bisa juga dengan Y. Nah ini, maka tadi bisa kita buat menjadi sumbu Y. Nah, hasilnya atau fx-nya kita bisa buat menjadi sumbu Y, karena fx dengan Y itu sama ya, merupakan daerah hasil.
Oleh karena Y adalah fungsi untuk X, maka Y bergantung kepada nilai X. Nah, nanti karena fungsi fx, nah maka nilai dari Y ini harus bergantung atau mesti bergantung terhadap nilai dari X-nya. Nah, itu untuk materi pada kesempatan kali ini tentang relasi dan juga fungsi. Semoga bermanfaat ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di komen atau mungkin lewat Google Classroom ya. Nanti kita lanjutkan untuk diskusinya. Untuk lebih memahami, nanti bisa belajar atau mengerjakan soal-soal tentang relasi dan juga fungsi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.